Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas klasifikasi sumber daya alam dan konsep pengelolaan sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri adalah unsur lingkungan yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan sifat yang terpecah lagi menjadi A. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya air, pohon, pasir, dan hewan. Pembaruan bisa terjadi melalui 2 cara. Yang pertama, melalui reproduksi. Karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak sehingga jumlahnya selalu bertambah. Yang kedua adalah pembaruan dengan adanya siklus. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya seperti minyak, gas, batu bara, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini terbagi menjadi 2 golongan, yaitu sumber daya alam yang tidak cepat habis dan sumber daya alam yang cepat habis. Sumber daya alam yang tidak cepat habis dikarenakan manusia menggunakannya dengan jumlah yang sedikit. Sedangkan sumber daya alam yang cepat habis dikarenakan manusia menggunakannya dengan jumlah yang banyak. Selain itu, barang bisa didaur ulang. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan potensi. Sumber daya alam berdasarkan potensi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sumber daya material, yang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sumber daya energi, yang digunakan sebagai sebuah sumber energi, contohnya minyak, gas, batubara, air, dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber daya ruang. Sumber daya ruang adalah ruang bebas untuk bergerak, contohnya lapangan atau arena bermain. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jenis. Ini juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber daya abiotik. Biasanya juga disebut sebagai sumber daya alam fisik. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik. Biasanya disebut sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Pembahasan selanjutnya adalah konsep pengelolaan sumber daya alam. Sebagai makhluk yang membutuhkan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-harinya, kita harus dapat mengelola agar sumber daya alam tetap terjaga. Berikut beberapa hal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama, berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Contohnya seperti reboisasi, membuat sangkedan, pengembangan daerah aliran sungai, pengelolaan air limbah, dan penertiban pembuangan sampah. Yang kedua, berdasarkan prinsip mengurangi. Manusia dalam mengambil sumber daya alam tidak boleh melebihi dari apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, berdasarkan prinsip daur ulang. Proses daur ulang adalah pengelolaan kembali suatu sampah atau suatu massa yang tidak memiliki nilai ekonomi menjadi suatu barang yang bernilai dan berguna bagi kehidupan manusia. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.